Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Bagas Ilham P, NIM 16, Al-Haqul Al-Iyin, NIM 17, Imam Arif Saputra, NIM 52, Fajar Juni Widianto, NIM 67, Muhammad Farhan Mustafa, NIM 76 akan mempresentasikan PT Toyota Motor Indonesia. PT Toyota Motor Indonesia. PT Toyota Motor Indonesia merupakan bagian dari grup Toyota di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri otomotif. Kegiatan operasional Toyota di Indonesia berbagi menjadi dua entitas utama, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Toyota Astra Motor. TMMIN berfokus pada proses produksi kendaraan, mesin, dan komponen, sementara TAM bertanggung jawab atas distribusi, pemasaran, dan layanan purna jual kendaraan Toyota seluruh Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia, Toyota berperan penting dalam pengembangan industri otomotif nasional dan peningkatan daya saing sumber daya manusia. Selanjutnya, PT Toyota Motor Indonesia. PT Toyota Motor Indonesia memulai kegiatan di Indonesia sejak awal 1970 melalui kerjasama dengan Astra International. Seiring perkembangan industri otomotif nasional, Toyota terus memperluas kapasitas produksi, meningkatkan kualitas teknologi, serta membangun jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia melalui TMMIN dan TAM. Toyota berkomitmen untuk menyediakan kendaraan yang berkualitas, aman, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi perusahaan otomotif terdepan yang menghadirkan mobilitas terbaik, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan melalui inovasi teknologi serta kualitas kelas dunia. Yang kedua, misi PT Toyota Motor Indonesia adalah menyediakan produk dan layanan otomotif berkualitas tinggi yang aman dan sesuai kebutuhan pelanggan, sekaligus mendorong inovasi berkelanjutan melalui perkembangan teknologi ramah lingkungan. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan standar kelas dunia, memperkuat jaringan distribusi dan layanan purna jual, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Selain itu, Toyota terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi pengembangan SDM dan peningkatan daya saing industri otomotif nasional. Selanjutnya, analisis internal. Yang pertama, kekuatan pangsa pasar Toyota di Indonesia stabil di kisaran 30-35% selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, penjualan kendaraan hybrid meningkat rata-rata 18% per tahun mengikuti tren elektrifikasi nasional. Yang ketiga, benar-benar tertinggi mencapai lebih dari 90% ke kalangan konsumen otomotif Indonesia. Yang keempat, jaringan dealer resmi terluas di Indonesia, lebih dari 300 outlet di seluruh provinsi. Yang kelima, efisiensi produksi meningkat dengan penempatan lain manufacturing yang menurunkan biaya hingga 7%. Yang keenam, kinerja ekspor kendaraan Toyota dari Indonesia meningkat 10% per tahun. Yang ketujuh, tingkat kepuasan pelanggan mencapai 92%. Yang kedelapan, inovasi dan riset kendaraan listrik mendapatkan dukungan investasi besar hingga triliun. Yang kesembilan, supply chain digitalisasi mengurangi waktu pengiriman 6%. Yang terakhir, CSR dan komitmen terhadap lingkungan memperkuat citra positif Toyota sebesar 15%. Analisis internal, kelemahan ketergantungan pada impor komponen seperti chip dan baterai EV masih tinggi. Dua, penjualan kendaraan listrik murni masih rendah. Tiga, biaya R&D kendaraan elektrifikasi menekan margin laba hingga 3-4%. 4, harga kendaraan relatif lebih tinggi dibandingkan pesaing merek Tiongkok di segmen yang sama. 5, adaptasi strategi digital, marketing, dan e-commerce otomotif masih perlu ditingkatkan. Analisis eksternal, peluang. 1, permintaan stabil. 2, dukungan pemerintah melalui insentif PPNBM. 3, pasar otomotif Indonesia tumbuh rata-rata 6% per tahun. 4, ekspansi ekspor Toyota ke Asia dan Timur Tengah meningkat 5% per tahun. 5, kolaborasi dengan startup teknologi dan vintage otomotif.
6. Digitalisasi pemasaran otomotif meningkat 12% per tahun. 7. Kelas menengah tumbuh 7% per tahun, memperluas basis konsumen Toyota. 8. Tren ramah lingkungan di kota-kota besar mendorong permintaan EV tumbuh 20% dalam 5 tahun. Analisis eksternal. Ancaman. 1. Persaingan ketat dengan merek Jepang dan Tiongkok. 2. Kehadiran mobil listrik Tiongkok yang lebih murah meningkatkan pangsa pasar. 3. Fluktuasi harga bahan baku. 4. Ketergantungan impor komponen penting membuat rantai pasok rentan terganggu. 5. Perubahan preferensi generasi muda terhadap transportasi bersama menurunkan permintaan mobil pribadi 3%. 6. Regulasi emisi ketat memaksa investasi besar dalam R&D kendaraan listrik. 7. Ketidakpastian ekonomi global dan inflasi dapat menekan daya beli 2%. Jadi yang selanjutnya yaitu adalah analisis industri. Yang pertama itu pelanggan. Dengan karakteristik Toyota memiliki basis pelanggan yang luas, mulai dari individu, keluarga, perusahaan hingga lembaga pemerintahan. Konsumen terbagi dalam segmen kendaraan penumpang, komersial, dan hybrid. Pembelian dilakukan melalui dealer resmi, pameran otomotif, dan platform digital. Lalu ada implikasinya, yaitu variasi segmen pelanggan, diferensiasi strategi, pemasaran, layanan prapurna jual, serta penawaran produk yang beragam. Lalu ada rekomendasi. Toyota perlu mengembangkan strategi personalisasi pelanggan melalui program loyalitas, layanan digital, dan peningkatan pengalaman pembelian online dan offline. Lalu slide selanjutnya yaitu ada pesaing. Sini karakteristiknya kompetitor utama Toyota di Indonesia meliputi merek Jepang seperti Honda, Mitsubishi, Suzuki, serta merek asal Tiongkok seperti Wuling dan Chery. Persaingan terjadi pada aspek harga, teknologi, inovasi, dan elektrifikasi. Lalu ada implikasi yaitu persaingan ketat menekan margin dan menuntut inovasi cepat terutama di segmen mobil listrik. Lalu ada rekomendasi. Toyota mempercepat pengembangan kendaraan listrik dan memperluas line produk EV serta meningkatkan diferensiasi layanan purna jual. Analisis industri. Yang ketiga, pemasok. Karakteristik. Toyota bergantung pada jaringan pemasok komponen lokal dan global seperti baja, chip, semikonduktor, dan baterai EV. Fluktuasi harga bahan baku dan pasokan global dapat mempengaruhi biaya produksi. Berikutnya implikasi. Ketergantungan pada impor komponen kritis meningkatkan resiko keterlambatan dan biaya logistik. Berikutnya rekomendasi. Toyota perlu memperluas basis pemasok lokal, meningkatkan efisien rantai pasok, dan memperkuat kerjasama jangka panjang dengan vendor strategis. 4. Perantara. Yang pertama, karakteristik Toyota memiliki jaringan dealer resmi terbesar di Indonesia, ditambah platform digital untuk pembelian layanan purna jual. Toyota juga memanfaatkan kerjasama leasing dan keputusan pembiayaan untuk memperluas akses pasar. Berikutnya implikasi. Ketergantungan pada jaringan dealer fisik dapat membatasi margin dan kecepatan adaptasi terhadap digitalisasi. Berikutnya rekomendasi. Toyota perlu memperkuat kanal digital, memperluas kerjasama dengan platform otomotif online, serta mengintegrasi sistem pelayanan berbasis. Yang kelima, publik dan pemangku kepentingan. Yang pertama, karakteristik Toyota memiliki hubungan kuat dengan pemerintah melalui program industri hijau dan investasi berkelanjutan. Media dan komunitas otomotif memiliki pengaruh besar terhadap citra merek.
Berikutnya implikasi. Opini publik yang positif dapat meningkatkan brand trust, tetapi isu lingkungan dapat menimbulkan tekanan reputasi. Berikutnya rekomendasi. Toyota perlu meningkatkan transparansi komunikasi publik, memperkuat program CSR, berfokus lingkungan, dan kolaborasi dengan komunitas otomotif hijau. 6. Produk substitusi dan komplementer. Yang pertama, karakteristik. Produk substitusi mencakup layanan transportasi publik, ride hailing, dan mobil listrik murah dari pesaing baru. Produk komplementer meliputi layanan asuransi, perawatan kendaraan, dan aksesoris otomotif. Berikutnya implikasi. Ancaman substitusi menekan penjualan mobil pribadi, tetapi peluang komplementer membuka sumber pendapatan tambahan. Berikutnya rekomendasi. Toyota perlu memperluas bisnis komplementer seperti layanan purna jual digital, bundling service, asuransi, dan kolaborasi dengan platform transportasi. Oke, slide selanjutnya ada analisis SWOT. Pertama ada strength atau kekuatan, merek kuat dan terpercaya secara global, jaringan dealer terbesar di Indonesia, teknologi unggul, hybrid dan efisiensi bahan bakar, dan yang terakhir kualitas produksi tinggi dan konsisten. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada ketergantungan pada pemasok global seperti chip dan baterai. Kemudian adaptasi mobil listrik cenderung lebih lambat dibanding pesaing baru. Kemudian struktur organisasi besar membuat inovasi kurang cepat. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Permintaan meningkat untuk kendaraan hibrid dan EV. Dukungan pemerintah untuk industri otomotif ramah lingkungan. Pasar ekspor ASEAN yang terus berkembang. Peluang perluasan kanal digital dan layanan purna jual online. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Persaingan ketat dari Honda, Mitsubishi, dan merek Cina seperti Wuling dan Chery. Ada fluktuasi harga bahan baku dan gangguan rantai pasok global. Perubahan preferensi konsumen ke mobil listrik murah. Yang terakhir regulasi lingkungan yang semakin ketat. Selanjutnya ada analisis BCG. Yang pertama ada STAR atau pertumbuhan tinggi, pangsa pasar tinggi. Contoh seperti kendaraan hybrid Toyota, EV series. Dan ada permintaan meningkat cepat dan Toyota memimpin pasar hybrid di Indonesia. Yang kedua ada Casco atau pertumbuhan rendah, pangsa pasar tinggi seperti model populer seperti Avanza, Innova, Fortuner. Kemudian penjualan stabil, margin cuat tetap menjadi tulang punggung pendapatan. Yang ketiga ada question mark atau pertumbuhan tinggi, pangsa pasar rendah. Kendaraan listrik murni BEV, pasar EV tumbuh namun Toyota belum dominan. Persaingan ketat dari Wuling dan Chery. Dan yang keempat ada Dodge atau pertumbuhan rendah, pangsa pasar rendah. Model lama dengan permintaan menurun. Segmen kendaraan konvensional tertentu tidak lagi kompetitif dan berpotensi dihentikan. Selanjutnya ada analisis alternatif strategi. Yang pertama, strategi penguatan produk ramah lingkungan. Mempercepat pengembangan EV dan hybrid untuk menghadapi tekanan regulasi lingkungan. Ekspansi lini produk listrik di berbagai segmen harga. Yang kedua ada strategi digitalisasi layanan. Yang pertama ada mengoptimalkan penjualan online, layanan purna jual digital, dan sistem booking. Integrasi data pelanggan untuk meningkatkan customer experience. Yang ketiga ada strategi diversifikasi pasokan atau supply chain. Yang pertama ada mengurangi ketergantungan pada pemasok global, chip atau baterai. Kedua ada meningkatkan porsi pemasok lokal dan kerjasama jangka panjang dengan vendor strategis.
Yang keempat, ada strategi penetrasi pasar internasional dalam memperluas ekspor ke pasar berkembang di Asia dan Timur Tengah, meningkatkan kapasitas pabrik untuk memenuhi permintaan global. Yang kelima, ada strategi kolaborasi dan aliansi teknologi dalam ada bekerja sama dengan perusahaan teknologi baterai, EE atau startup EV, mempercepat inovasi dan menekan biaya R&D. Yang terakhir, ada strategi diferensiasi pelayanan konsumen. Ada memperkuat layanan after sales, warranty upgrades, dan paket bundling service asuransi, dan menciptakan loyalitas jangka panjang pelanggan.